cara saja juga tidak bisa, termasuk beri mudarat. Orang biasanya kan takut kalau tidak menyembah berhala, takutnya nanti berhalanya marah. Ternyata tidak bisa marah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk penyembahnya juga tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Nah sekarang bayyana fi hadil ayah, pada ayat ini Allah menjelaskan ma huwal manhaj al-qawim, yaitu manhaj yang benar, wasiratul mustaqim, dan jalan yang lurus, fi muamalatin nas, dalam bermuamalah dengan manusia. Muamalah itu biasanya kaitannya dengan ya berinteraksi dengan orang lain ya, dalam berbagai hal. Misalnya pernikahan berarti hubungannya suami istri. Kalau kaitannya dengan harta biasanya berkaitan dengan dagang, termasuk pinjam meminjam dan seterusnya. Muamalah itu akhirnya bergaul dengan manusia, tetapi itu ada aturan-aturannya. Jadi manhaj atau jalan yang perlu dilakukan. Jadi ayat ini wahya ayatun tashtamilu, ayat ini mencakup usul al-fadail, pokok-pokok keutamaan. Jadi ini prinsip-prinsip supaya orang itu menjadi mulia, itu perlu menerapkan ayat ini. 3 pesan Allah ini. Fahya min ususit tasyri'. Jadi ini adalah dasar-dasar syariat. Syariat yang berkaitan dengan muamalah tadi ya. Allati tali usula aqidat tauhid. Ini mengiringi pokok-pokok akidah tauhid al-mubayyanah bi'atammi bayanin, yang menjelaskan dengan penjelasan yang paling sempurna. Jadi sebelumnya kita disuguhkan oleh firman Allah yang berkaitan dengan tauhid, yaitu jangan menyembah berhala, karena berhala itu tidak mampu untuk memberi manfaat dan memberi mudarat. Intinya untuk mentauhidkan Allah. Lah sekarang ada penjelasan yang sempurna yang berkaitan bagaimana bergaul dengan manusia. Jadi ayat tadi ya, jama'atil ayatul ula, pada ayat pertama tadi, ayat berapa? 199, itu terhimpun usulal fadai lis salas, 3 dasar dari akhlak yang utama. Wahya, yaitu yang pertama al-akhdhu bil afwi, yaitu menjadi pemaaf. Ya, jadi kita ini disuruh menjadi pemaaf. Lah pemaaf itu apa pengertiannya? Wa huwa sahlu fi akhlaqin nas, yaitu merupakan perkara yang mudah min akhlaqin nas wa amalihim, karena termasuk dari akhlak dan sikap manusia. Jadi tidak perlu sibuk untuk berbuat, tidak perlu biaya. Kita ini tinggal ya memberi maaf. Ya. Nah, jadi duna taklifihim, tidak memberi beban. Jadi membiarkan gitu saja, terus kemudian tidak memikirkan. Jadi tidak memberi beban, bima yasyukku alaihim, yang memberatkan mereka.
Wa min ghairi tajassus, dan tanpa dimata-matai. Jadi setelah itu sudah, jadi kalau sudah dimaafkan, jadi tidak usah mikir, kemudian tidak usah ya mengawasi, pokoknya dilepaskan, dilupakan gitu loh. Sebetulnya kan ringan. Tapi kalau orang tidak bisa memberi maaf, pikiran cekot, turu piring angel. Jadi kadang-kadang dada itu teratap-teratap, terus itu menimbulkan penyakit. Ya. Kalau sudah dilupakan, dimaafkan, enak. Jadi mudah dilakukan sebetulnya. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemaaf. Tidak ada maaf bagimu, kadang-kadang. Wa inna ma yukhadu bisamkhis sahli. Sesungguhnya itu hanya bersikap lapang dada. Jadi legowo, lapang dada itu. Wal yusri, dan memudahkan, dunal usri, tanpa menyulitkan. Jadi orang itu tidak usah dipersulit, dipermudah. Misalnya ada yang kita ini berkendaraan, terus ada yang nyenggol, terus kita jatuh. Ya. Jadi ya sudah, dimaafkan saja, enak. Ya podo ranjanake misalnya. Kan mudah ta itu ya. Wena terus sampean sampai sekolah, sampai bergawe-bergawe, ora usah mikir. Kan enak ya. Wis engko tak dandakne dhewe sepedahku. Umpama. Jadi mempermudah orang gitu. Jadi tanpa mempersulit. Jadi lapang dada, mempermudah gitu. Kama warada fil hadis, sebagaimana yang terdapat dalam hadis alladzi akhraja Ahmad wa Syaikhani wa Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan mempersulit. Ya. Jadi mudahkan orang lain itu, jangan persulit. Basyiru wala tunafiru, gembirakanlah, jangan membuat lari. Jadi orang lain jangan dibuat lari. Akhirnya kan salut orang yang dimaafkan. Nggih matur nuwun Pak, matur nuwun. Dalam hati, wong kok apike ngono, muga-muga rezekine lancar, kan gitu toh akhirnya. Dalam hati meskipun kadang-kadang tidak diucapkan. Ya, jadi memudahkan, tidak mempersulit, termasuk ya dakwah sendiri itu juga perintahnya adalah memberi kabar gembira, jangan membuat orang lari. Modelnya meden-meden, niwen rokok. Ya jadi seandainya itu melanggar, kepada khususnya orang awam, orang awam itu kan kadang-kadang melakukan suatu itu mengikuti adat, bukan sengaja buat bid'ah, tetapi memang tidak tahu ya, akidahnya begitu. Lah itu cukup dijelaskan, ya jelaskan. Niki mboten angsal nggih. Menurut agama ngeten niki berarti kurang yakin kalih Gusti Allah misalnya gitu ya. Kurang yakin dan Allah kok ngangge ngeten-ngeten apa. Itu malah mempersulit sendiri. Wong nikah nate kacar kucur beringe apa. Acara kacar kucur iki apa. Ruwet ya. Ngidakin ndok-lendok itu pangan digoreng kan ya enak. Lek kok sedidak yo pecah bareng.
ngentekno waktu. Wa yadkhulu fil afwi, yang termasuk dalam memaafkan adalah silatul qati'in arhamahum, yaitu menyambung hubungan orang yang memutuskan silaturahim. Jadi orang yang memutuskan silaturahim, kita ini malah mau menyambung. Itu bagian dari memberi maaf. Wal afwa anil mudznibin, termasuk memaafkan orang yang berbuat kesalahan. Warifku bil mukminin, dan lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Jadi lemah lembut, tidak kasar. Wa ghairu dzalik min akhlaqil muti'in, dan akhlak-akhlak orang yang taat lainnya. Jadi meniru sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa Rasulullah itu pemaaf, ya. Tidak menyulitkan. Jadi untuk bisa mengalahkan orang itu sebetulnya bukan melawan. Untuk bisa mengalahkan orang itu sebetulnya adalah cukup memaafkan, sehingga menjadi teman semuanya. Kalau dilawan, kadang-kadang kita melawan tetapi situ mendatangkan pasukan, ya, bolone itu akeh, lawannya tambah akeh. Pokoknya mendatangkan tentara, polisi kadang-kadang kon nembak, jadi masalah malahnya. Dimaafkan kan, nah. Ya, jadi Rasulullah itu pemaaf. Wa hadza huwa sinful awal, ini adalah jenis pertama minal hukuk allati tastaufi minan nas, dari hak-hak yang diharapkan dari orang lain atau manusia. Wa tu'khadhu minhum, dan penerapannya bitoriqil musahalah, dengan memberikan jalan kemudahan. Wal musamahah, dan memberi lapang dada, dari berlapang dada. Samhu itu bisa diartikan toleransi, jadi memaklumi kekurangan orang. Wa yashmulu, dan termasuk ini adalah tarkut tasyaddud, yaitu meninggalkan sifat kaku fi kulli ma yata'allaqu bil hukukil maliyah, dalam semua hal yang berkaitan dengan hak-hak harta. Ada orang pinjam belum bisa mengembalikan karena memang ekonomi, untuk makan saja kesulitan, ya sudah diberi kelonggaran, itu juga namanya memberi maaf. Cuma kadang-kadang itu ora iso nyaur tapi blonjo macam-macam. Klambine anyar, sepeda motornya anyar. Sing utang malah sepeda elek. Ini kadang-kadang yang enggak pas, ya. Mereka malah menuruti gengsi. Jadi sebetulnya hidup itu untuk nuruti kebutuhan itu insya Allah diberi cukup, asalkan jujur, asalkan iman, ya. Tapi hidup itu berapapun banyaknya harta, untuk nuruti gengsi tidak akan ada habisnya, pasti kurang terus. Ya, jadi minta tempo, itu diberi tempo misalnya, ya, atau diberi keringanan, khususnya orang yang memang sangat membutuhkan.
Wa takhalluq manas bil khuluqit thayyib. Nah, termasuk memberi maaf itu bersikap kepada orang lain ya, dengan akhlak yang baik. Wa tarkul ghilzah, menjauhi keras hati. Wal fadhadhah, serta kasar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau kunta fadhan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi orang yang baik itu orang yang ingin selalu dekat dengan orang lain. Karena orang itu pada dasarnya belum dinilai baik sebelum menjalin hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. Jadi kepada manusia itu harus baik, harus dekat, harus rukun maksudnya. Nah, kalau kasar, tidak memberi maaf, itu mereka akan menjauh dari kita. Nah, kita dijauhi itu sebetulnya itu karena ada kekurangan dari kita. Nah, kita perlu berusaha supaya orang lain itu selalu dekat dengan kita, khususnya dari keluarga. Ya. Jangan sampai keluarga itu menjauh dari kita. Supaya kita ini didekati, caranya bagaimana? Ya khususnya kita ini mempermudah, termasuk kita tidak mempersulit. Nek bocah cilik iki seneng biasanya duwe apa? Duwe. Saiki ki riyo bocah cilik ora disiapi duwe, akhirnya rambalik. Apa wong kowe medhit ora ngene duwe. Ya berarti ya termasuk murah dalam hal harta. Tadi kaitannya dengan harta sebelum ini. Nah itu ya berarti cara untuk mendekatkan diri dengan orang lain. Kalau di sini berarti akhlak yang baik, ngomongnya yang baik, jangan dibentak-bentak. Ponakan ra gelem dolan karo Pak Lek Pak D mergo yo ngomongan kerono dituturi wae. Sampai pegelen. Kusang nuturi. Iya, sangonine ora apa-apa bar dituturi. Ora disangoni kok diomeng. Sangone pitutur. Wa min hadzal qismi, termasuk bagian ini ya, ad-da'wah ila din al-haq birrifqi wal lutfi, yaitu mengajak untuk mengikuti agama yang benar ini dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya hasan, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Ahsan itu sebetulnya artinya terbaik, bukan baik saja. Kalau baik itu hasan, kalau ahsan berarti terbaik, dengan cara terbaik. Ini sebetulnya ada ayat sebelumnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiyasan. Serulah orang lain untuk mengikuti jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana. Pertama, jadi dakwah itu bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Terus kalau debat dengan cara yang baik. Jangan menjatuhkan pribadi orang. Jangan terus menjelek-jelekan.
kamu pantas berpendapat begitu, kamu ini anaknya orang apa PKI misalnya. Jadi menjatuhkan begitu itu bukan watak. Bolone kae, bolone wong kae bener misalnya ya. Jadi menjatuhkan secara pribadi. Ya lemah lembut, ojo ngatakan goblok tapi iya. Boleh guyon tetapi harus tetap menjaga jangan sampai ada orang yang terhina, jangan sampai ada orang yang terluka, jangan ada orang yang direndahkan. Dalam sirah nabawiyah, ya, sejarah Nabi diceritakan bahwa ketika para sahabat itu berkumpul di majelis Rasulullah, semua orang di majelis Rasulullah terhormat, tidak ada yang direndahkan, semuanya dimuliakan. Dan Rasulullah biasanya memberi julukan-julukan yang membanggakan para sahabat. Ini pedang Allah, ini Saifullah, ya. Ini Al-Faruq Umar, ya misalnya gitu. Ini orang yang berani membela kebenaran sehingga dikatakan Al-Faruq, membedakan antara kebatilan dan kebenaran. Ini As-Siddiq, orang yang sangat jujur misalnya. Diberi julukan-julukan yang orang itu membuat semangat dalam mengamalkan agama. Jangan malah dicaci maki. Alah kowe syirik seram mlebu surga. Ya dibina dulu baru diarahkan. Bid'ah dolalah sesat. Kullu dolalatin finar. Semua yang sesat itu di neraka. Ya ada tempatnya. Kalau memang majelis ilmu ya tidak apa-apa menyampaikan itu. Tapi kalau orang awam dihindari, ya, yang mencaci maki, apalagi terlalu mentakut-takuti. Kalau ngaji pisan disebut ahli neraka. Wal khulasa, kesimpulannya, innal murad bil afwi, sesungguhnya maksud dari memaafkan, Allah bil yusri, yaitu membuat kemudahan, wasamaha, lapang dada, watafil harot, dan menjauhkan diri dari menyulitkan, wal masyaqqah, dan memberatkan, anin nas, kepada manusia, fil aqwal wal afwal, dalam ucapan dan perbuatan. Pokoknya ya misalnya belum bisa bayar, wes gampang. Jadi seakan-akan yakin Gusti Allah sugih, nanti akan diganti sendiri oleh Allah. Jadi model memudahkan itu adalah akhlak Rasulullah. Wa ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilakhtara aisarahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih antara dua hal kecuali memilih yang paling mudah selama dia tidak berdosa. Jadi seandainya yang ada orang itu minta keringanan, ya, minta dipermudah oleh Rasulullah itu mempermudah. Saya datang ke sini belum bisa bayar utang misalnya. Bagaimana Rasulullah? Apakah ini saya ganti dengan barang saya untuk saya serahkan, atau memang saya tempo? Oh, sudah tempo saja, cari yang paling ringan, malah paling meringankan maksudnya ya. Jadi Rasulullah memilih yang paling meringankan bagi orang lain. Kalau ada pilihan-pilihan begitu. Oh, udah ini bawa pulang saja, tidak usah. Malam yakun isman,
selama itu tidak dosa. Jadi memberi keringanan itu selama tidak berdosa. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Malik. Yang kedua, al-amru bil urfi, memerintahkan yang ma'ruf. Wal ma'ruf wal jamil minal af'al, yaitu perbuatan yang baik dan bagus. Af'al itu kan perbuatan. Wa kullu ma amara bisyar'u, yaitu semua yang diperintahkan oleh syariat. Jadi ma'ruf itu berarti sesuai dengan syariat. Wa ta'arufan nasu minal khairi, dan manusia itu sudah mengetahui, sudah mengenal tentang kebaikannya. Wastahsanahul uqala, dan dianggap baik oleh orang-orang yang berakal. Jadi ma'ruf itu tidak hanya ukurannya itu syariat, tetapi terkadang ukurannya itu baik menurut naluri manusia. Orang yang berakal normal itu bisa mengetahui itu baik. Ya misalnya meskipun tidak ada aturan syariat ya, kalau di hadapan orang tua duduk dengan jegrang ya, itu kan tidak pantas. Jadi orang yang akalnya normal kan tidak ada aturan secara terperinci syariat mengenai itu ya. Tetapi orang yang berakal tahu kalau berhadapan dengan orang tua duduknya yang baik, ngomongnya juga yang sopan misalnya. Itu juga ma'ruf namanya ya. Jadi orang tua bisa menasihati ya, kamu harus sopan. Khususnya terhadap anak kecil, adat-adat itu kan ada. Kalau lewat di depan orang tua jangan lari tapi agak membungkuk. Apalagi orang itu duduk, itu sopan misalnya. Itu juga ma'ruf ya. Jadi yang sudah dikenal orang kebaikannya, dianggap baik oleh akal, itu juga bisa menjadi ma'ruf. Lah ma'ruf itu berarti satu ya, yang sesuai dengan syariat itu juga ma'ruf. Yang kedua, yang diakui kebaikannya, ya termasuk kejujuran. Iku agamane apa ya pasti mengakui kejujuran itu baik. Ya. Termasuk tadi cara duduk, cara berjalan di depan orang tua bagaimana. Lah cara yang baik itu berarti itu adalah ma'ruf. Maka fal ma'ruf itu ismu jami'in likulli khairin. Jadi ma'ruf itu suatu nama yang menjadi gabungan atau kumpulan untuk semua kebaikan. Wabirin min ta'atin ya, seperti taat. Wabirin dan kebaktian. Baktian ya hampir sama dengan kebaikan. Waisanin dan melakukan kebaikan ilan nasi kepada manusia. Jadi anak itu jangan hanya ya diajari syariat, Quran yang tuntunane mlaku nang ngarepe wong kudu ndiluk. Tidak harus syariat saja, tetapi ma'ruf itu adalah yang memang diketahui kebaikannya ya, oleh akal, oleh adat. Nah. Jadi di hadapan manusia itu bagaimana ya. Itu harus tahu. Nek dijak omong aja nyekeli HP. Kalau diajak ngomong harus menghadap, jangan membelakangi dan seterusnya. Itu sudah diakui bagaimana sopan santun itu. Sebetulnya manusia itu punya akhlak meskipun tidak ada agama. Tetapi tidak bisa sempurna akhlak itu tanpa disempurnakan aturannya oleh Islam. Karena Islam itu menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak ya. Jadi Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Ya memang pada dasarnya naluri manusia, akal manusia bisa tahu mana yang ma'ruf, mana yang baik. Tetapi Islam menyempurnakan itu. Semua itu harus didasari dengan iman, harus dengan ikhlas, jangan terpaksa misalnya. Itu adalah untuk mendorong bahwa itu menjadi amal soleh. Wahada wan nausani, ini adalah jenis kedua minal hukuk allati la yajuzu tasahul, dari hak-hak yang tidak boleh disepelekan, wa tasamuh fi, dan tidak boleh diremehkan. Wa yuradu bihi ma huwa ma'hud bainan nas, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah semua perjanjian yang telah berjalan di antara manusia fil muamalah, dalam bermuamalah atau interaksi sosial, wal adat, dan kebiasaan. Ya tadi, kebiasaan yang baik tidak bertentangan dengan agama boleh. Ya merunduk, jalan pelan, termasuk kalau berjumpa dengan orang tua, jabat tangan, cium tangan, tapi dalam rangka untuk menghormati, bukan untuk menyembah. Nah, ya semacam itu bisa. Jadi adat sendiri ya itu bisa digunakan. Ya. Jadi seakan-akan ma'hud itu suatu kesepakatan ya. Ma'hud itu kesepakatan atau perjanjian yang terkadang tidak tertulis gitu loh. Yang berlaku bainan nas, di antara manusia. Jadi anak muda itu kalau ketemu orang tua, apalagi itu orang yang terhormat termasuk Pak D, Pak Le, itu jabat tangan terus cium tangan misalnya, itu tidak apa-apa, sekedar menghormati. Yang tidak boleh itu sujud ya, sujud yang tidak boleh. Wala yudkarul ma'ruf fil Quran. Ma'ruf ini tidak disebutkan dalam Al-Quran illa fil ahkamil muhimmah, kecuali pada hukum-hukum yang penting. Ma'ruf itu pokoknya biasanya ada hubungan dengan manusia ya. Mislu qauli ta'ala fi wasfil ummah al-islamiyah, yang mensifati karakter umat Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini yang menjadi ayat Muhammadiyah yang mendorong berdirinya organisasi. Hendaknya ada di antara kamu itu segolongan umat. Umat itu punya sifat yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Ini ada dua, ada kebajikan, ada ma'ruf. Kalau disebutkan dua itu khair itu biasanya yang sesuai dengan syariat, kalau ma'ruf itu sesuai dengan kebiasaan gitu ya. Jadi khair itu berarti tuntunan Allah. Lah Islam itu begitu, kedua-duanya. Jadi menghormati adat yang memang disepakati itu baik. Kecuali adat yang memang hanya mendasarkan tahayul khurafat ya. Mungkin. Tapi ma'ruf itu adalah memang akal itu mengetahui bahwa itu memang layak dan pantas. Jadi pertama, jadi umat Islam itu mempunyai sifat tadi ya, ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, fi tibyani hukukil zaujiyah, yaitu ketika menjelaskan hak-hak suami istri atau zaujiyah itu pernikahan ya.
itu ternyata ada penjelasan tentang ma'ruf. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu ya tidak disebutkan terperinci, pokoknya pantes piye kan gitu. Walirijali alaihinna darajat, tetapi orang laki-laki yaitu suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Bagaimanapun juga hak dan kewajiban sebetulnya sama, tetapi suami lebih tinggi untuk dijadikan pemimpin. Jadi wanita harus mengakui laki-laki dijadikan pemimpin, ada kelebihannya. Karena laki-laki diberi badan yang kokoh, laki-laki diberi keberanian, tidak mudah cengeng, itu memang pantas untuk dijadikan pemimpin. Jadi ibu-ibu juga harus siap ya, menjadikan suami sebagai pemimpin. Ojo pengen memimpin wae. Ya dalam rumah tangga boleh, tetapi dalam ya kalau sudah keluar berkaitannya dengan yang lain itu pemimpinnya laki-laki. Wa fil khifat ala ribati zaujiyah, termasuk dalam menjaga ikatan suami istri itu juga menggunakan istilah ma'ruf, fa imsakum bi ma'ruf. Ya. Maka imsak ya, yaitu rujuklah dengan cara yang ma'ruf, au tasrihum bi ihsan, perceraian dengan cara yang baik. Artinya kalau rujuk itu harus ma'ruf. Ma'ruf itu berarti harus baik. Tapi kalau cerai ini kan berarti tidak menggunakan ma'ruf, ihsan, baik. Padahal baik dan ma'ruf itu hampir sama, tetapi kegunaannya beda. Tapi kalau bergaul, jadi menjalin pergaulan itu menggunakan istilah ma'ruf. Makanya yang bawah ini fa'amsikuhunna bima'ruf, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf. Dalam ikatan rumah tangga ada istilah lagi wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Jadi pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Baik itu tidak harus agama saja, juga adat istiadat. Yang ketiga, wal i'rad anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Wa yatamassalu bi adami muqabalati sufaha wal juhal bi misli fi'lihim. Prakteknya dengan tidak membalas perlakuan orang yang lemah akal dan bodoh seperti perbuatan mereka. Perbuatan bodoh itu ya bisa dikatakan perbuatan jahat, tapi terkadang mereka itu ngamuk tok, tidak didasari dengan pemikiran yang matang atau emosi. Orang yang emosian itu dianggap orang bodoh karena tidak berpikir matang. Lah yang demikian itu tidak perlu dibalas, ditinggal ya, berpaling dari orang-orang bodoh itu maksudnya begitu. Wa tarki muasyaratihim, tarki itu tidak bergaul dengan mereka. Wasyanatin nafsi anhum, menjaga diri dari sifat buruk mereka. Jadi kalau ada orang kok ngamuk-ngamuk tidak jelas, ora usah diladen nih. Jadi itu dianggap orang bodoh. Wa adami mumaratihim, dan tidak kasar dengan mereka, wal khilmu anhum, dan lemah lembut kepada mereka. Wasabru an su'i akhlaqihim, termasuk sabar menghadapi keburukan akhlak mereka.
wal ghattu ala ma yasuhum minhum, dan menahan diri dari sikap sikap buruk mereka kepadamu. Fa idza takalamal jahil al ahmaq bima yasuul insan, jika orang bodoh lemah akal bersikap buruk kepada manusia, fal yurid anhu, hendaklah manusia itu berpaling darinya, wa yuqabilum bil afwi wassafhi, dan menghadapinya dengan maaf dan lapang dada. Ini berarti kembali ke depan tadi ya. Jadi ya berpaling kalau orang bodoh. Orang bodoh itu dalam Quran terkadang tidak bodoh ilmunya, tetapi orang yang memang melakukan suatu tidak sadar karena emosi. Bahkan orang bodoh itu juga diperuntukkan orang yang berbuat maksiat, itu juga dianggap orang bodoh. Jadi orang yang judi, orang sah ditunggoni tinggalan, maksudnya juga begitu juga ya. Kalau ada orang minum-minuman, ojo melok kumpul ning kono, jauhi, itu juga bisa bermakna begitu. Nah ini termasuk liqouli ta'ala fi wasfil mu'minin, berdasarkan firman Allah yang menjelaskan sifat-sifat orang mukmin. Ini juga sifat orang yang takwa. Jadi uiddat lil muttaqin, kan surga disiapkan bagi orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Mestinya ingin marah, bahkan sudah meluap, tapi akhirnya cepat reda. Jadi orang yang cepat reda amarahnya itu berarti tanda orang takwa. Kalau marah kok terus-terusan sampai lama, nah itu berarti ya belum sifat orang yang beriman. Imannya masih belum mantap gitu ya. Terus wal afina anin nas, pemaaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muslimin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini berarti bagi orang yang beriman tidak boleh mengeluarkan kata-kata tidak ada maaf bagimu. Jadi tidak boleh begitu ya. Jadi harus selalu pemaaf. Ini diulangi lagi yang depan tadi. Ini ya termasuk ini sebetulnya kan gabungan dari depan tadi ya. Wa qaulu ta'ala fi fadilatil afwi, dan firman Allah mengenai keutamaan memberi maaf. Wa ta'fu aqrabu lit taqwa, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang bertakwa, maka kamu hendaknya pemaaf, karena pemaaf itu dekat dengan takwa. Lah takwa itu akan ditempatkan di surga. Surga yang begitu luas dan indah itu uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang takwa. Jadi kamu harus memaafkan. Kenapa? Walatan saul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Jadi harus ingat baiknya sudah berumah tangga puluhan tahun, ujung-ujungnya cerai karena gara-gara satu permasalahan. Ada atau begitu ya? Jadi dua anak dia rumah tangga, lah ternyata ujungnya cerai. Artis-artis itu kita diingatkan jangan melupakan keutamaan di antara kamu. Api lu dieling-eling, ojo eling elek etok. Ya, jadi ingat selama ini yang menafkahi siapa. Lah bojomu saiki tuwek, wajar kalau tidak bisa
bekerja, apalagi sakit. Nah, sudah tua dicerai. Wahadil mabada salasa min usulil fadail. 3 sifat dasar ini adalah akar dari keutamaan wa makarimil akhlak dan akhlak mulia. Fima yata'allaqu bi muamalatil insan mal ghairi, dalam perkara yang berkaitan dengan muamalah manusia dengan orang lain. Jadi ketika bermuamalah terjadi suatu, ingat 3 pesan Allah dalam surat apa tadi? Al-Imran. Yang dikaji ini loh. Al-An'am ayat 199. Lani Ikrimah itu berpendapat lamma nuzilat hadhil ayah, ketika diturunkan ayat ini. Jadi riwayat Ikrimah ya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi itu bertanya, ya Jibril mahadha, wahai Jibril, apa maksud ayat ini? Qala, maka Jibril menjawab, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanmu itu berfirman. Jadi maksudnya ini, wa antasila mangkotoaka. Jadi maksud ayat ini, kamu hendaknya menyambung silaturahim kepada orang yang memutus kamu. Jadi orang memutuskan silaturahim itu loh, malah dirayu. Kita ini berusaha untuk menyambung. Kadang-kadang kan ya sulit. Saya di Rengel itu ada, kulo niku pengen kalau paling kulo niki mboten nate ditakoki. Kulo dolan niki mboten purun. Mboten purun nemoni ditinggal teng kamar. Ada yang orang semacam itu. Ya ngene tunggu nek loro dolani aku. Nek kepeksa lara ora gelem didolani ya anu, nek mati wae tak ziyahi. Yang penting ada usaha untuk menyambung silaturahim. Yang kedua, tu'timan haramaka, dan memberi orang yang tidak pernah memberi kamu. Wong sing mau medhit iku lho wenehi. Tangga ki misuh-misuh medhit. Itu sering diberi malahan gitu loh. Wong sing medhit malah diberi. Yang ketiga, wa ta'fu amman dzalamaka, dan memaafkan orang yang menzalimimu. Itu makna ayat ini. Intinya 3, yaitu menyambung silaturahim pada orang yang memutuskan. Jadi sebetulnya hakikat dari menyambung silaturahim itu kalau ada orang yang putus silaturahimnya, kita berusaha untuk menyambung. Ya termasuk orang yang sudah lama tidak berjumpa, padahal itu keluarga kita. Kita itu dolani meskipun repot ya. Kadang-kadang agak jauh lagi, Pak Le, Pak Bule, Pak D, Budi, itu kan rohim, yaitu keluarga yang dekat. Dolani itu pahalanya besar. Yang kedua, ya orang tidak pernah memberi diberi malah. Yang ketiga, memaafkan orang yang berbuat zalim. Saya kira ini kajian untuk saat ini.